Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Suci Oktariani dengan NIM 2404 1070 335. Saya dari PAIKA angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Jalalain dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang ditugaskan oleh Bapak Alihan Satra, MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Suratu Iqra. Surah ini adalah surah Iqra, istilah lain dari surah Al-Alaq. Dan surah Iqra ini makiyatun. Ulama sepakat dalam hal ini tis'a asyarata ayatan. Jumlah ayat surah Iqra ini ada 19 ayat. Sadruha, bagian awal dari surah Iqra, ila ma lam ya'lam, yaitu dari awal Iqra sampai akhir kalimat, yaitu malam ya'lam. Awwalu ma nazzala minal Qur'an, adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Wa dzalika bi ghari Hira'in, dan itu terjadi di gua namanya Gua Hira. Rawahul Bukhari, cerita tentang Iqra sampai malam ya'lam, cerita itu ada di Sahih Bukhari dan merupakan kitab pertama kumpulan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, yang maha penyayang di akhirat saja. Qala Imam Mahali, Iqra. Oleh Imam Mahali diartikan aujid al-qira'ata, wujudkan perbuatan, yaitu perbuatan membaca. Mubtadi'an, seraya mengawalinya dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-khalaiqo, menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Baiklah, untuk nahu sorofnya, di sini Iqra kedudukannya sebagai fi'il amr. Dia mabni sukun yang fa'ilnya adalah anta. Tasrifannya dari kata qara'a yaqri'u qira'atan. Bismi, di sini ba kedudukannya sebagai huruf jar. Ismi kedudukannya sebagai isim majrur karena mudhof. Rabbika, Rabb kedudukannya sebagai mudhof ilaih majrur. Ka di sini kedudukannya sebagai isim domir mutasil atau mudhof ilaih yang kedua. Alladzi kedudukannya sebagai isim mausul atau kata sambung. Khalaqa di sini kedudukannya sebagai fi'il madi. Tasrifannya khalaqa yakhluqu khalqan. Di antara makhluk itu adalah khalaqal insana al-jinsa. Maksudnya menciptakan jenis manusia atau bisa dimaknai menciptakan seluruh manusia. Min alaqin jam'u alaqah. Kosakata alaq adalah bentuk jamak dari kosakata alaqah. Nah, alaqah sendiri itu apa? Wahia alaqah itu adalah al-qit'atu al-yasiratu minad dami al-ghalidhi, yaitu sepotong kecil dari darah yang menggumpal. Nah, khalaqa di sini kedudukannya sebagai fi'il madi. Al-insana kedudukannya sebagai maf'ul bih mansub. Dia isim jenisnya yang tidak punya wazan khusus. Min kedudukannya sebagai huruf jar. Alaqin kedudukannya sebagai isim majrur karena jar kasroh. Dia isim jamid atau isim yang tidak mengikuti wazan fi'il. Iqra, kosakata Iqra diulangi lagi. Ta'kidul awal, untuk menjadi penguat bagi kosakata yang pertama.
Qala Imam Mahali wa rabbukal akramu wa rabbuka, dan Tuhanmu. Al-akramu dimaknai oleh Imam Mahali adalah alladzi la yuwazihu karimun, dan Tuhanmu adalah zat yang tidak ada satupun yang mulia yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuwazihu karim. Kemudian kata Imam Mahali, halun adalah al-akramu yang kedudukannya i'rabnya sebagai hal. Minad domiri fi iqra. Hal siapa? Hal domir pada kosakata iqra. Lalu nahwu sorofnya, iqra kedudukannya sebagai fi'il amr. Dia mabni sukun yang fa'ilnya anta dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Wa rabbuka, waw kedudukannya sebagai huruf ataf atau kata penghubung. Rabbuka, rabbu kedudukannya sebagai mubtada marfu dengan dhammah wazan fa'ala. Ka kedudukannya sebagai isim domir mutasil atau mudhof ilaih. Al-akramu kedudukannya sebagai khobar mubtada, yaitu marfu dari karoma yakromu. Alladzi 'allama, dan Tuhanmu adalah zat yang mengajarkan al-khoto pelajaran tulis menulis, bil qalami dengan pena. Qala Imam Mahali berkata, wa awwalu man khotta bihi Adrisu alaihi salam, dan manusia pertama yang memiliki kemampuan tulis menulis adalah Nabi Idris alaihi salam. Kata Imam Mahali, tentunya Imam Mahali merujuk pada ulama-ulama lainnya. Nahwu sorofnya di sini alladzi kedudukannya sebagai isim mausul atau kata penghubung. Allama kedudukannya sebagai fi'il madi, fa'ilnya dhamir musatir atau tersembunyi dari allama yu'allimu. Bil qalami, baknya kedudukannya sebagai huruf jar. Al-qalami kedudukannya sebagai isim majrur karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Allamal insana al-jinsa, yang Tuhanmu mengajarkan seluruh manusia malam ya'lam, segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Qabla ta'limihi, sebelum adanya pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Minal huda, baik berupa hidayah, wal kitabati, dan tulis menulis, wasinaati, dan berbagai keterampilan. Bisa diartikan yaitu kemampuan atau seni menciptakan sesuatu, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Di sini nahwu sorofnya alama kedudukannya sebagai fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir atau tersembunyi dari alama yu'allimu. Al-insana kedudukannya sebagai maf'ul bih pertama, ma kedudukannya sebagai isim mausul atau maf'ul bih yang kedua, lam kedudukannya sebagai huruf jazm atau lam jazm, ya'lam kedudukannya sebagai fi'il mudhari' dari alama yu'allimu, majzum dengan sukun karena fa'ilnya mustatir. Oke, tadi merupakan penjelasan tafsir Jalalain dan nahwu serta sorofnya dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekarang Suci akan jelasin asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Nah, jadi pada zaman dulu ketika malam yang sunyi, Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di gua namanya Gua Hiro. Nabi Muhammad memang sering datang ke sana untuk menenangkan diri dari keramaian serta merenungi keadaan masyarakat pada zaman dulu, masyarakat Arab yang penuh dengan kemusyrikan. Nah, di tengah kesunyian atau kesendirian Nabi Muhammad tadi, malaikat Jibril datang dengan membawa cahaya lalu mendekati Nabi Muhammad serta berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca."
Lalu perintah itu diulang sampai 3 kali, yang membuat Nabi Muhammad ketakutan serta bingung. Kemudian malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW serta memeluk tubuhnya dengan sangat kuat, lalu melepaskannya serta membacakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu Nabi Muhammad mendengarkannya dengan penuh perhatian dan penuh ketakjuban.